Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada bagian ketiga yang akan kita bahas adalah tanda-tanda baiknya hati seseorang, ataukah dalam ibarat yang lain tanda-tanda hati seseorang sudah menjadi baik, ya. Sebelumnya kita sudah membahas pada bagian kedua bagaimana respon kaum muslim dalam menyikapi Ramadan, dan kelompok yang beruntung yang akan mendapat kemenangan adalah kelompok ketiga, kelompok yang dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan itu dengan penuh kehusyuan dan menghadirkan dalam hatinya bahwasanya tujuan utama di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah secara umum adalah untuk meraih tujuan yang paling pokok, yaitu mencapai mengantar kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkannya bahwa kebaikan tersebut, amalan tersebut justru lebih mendekatkan diri kepada Allah dan takut kepada Allah, bukan justru malah menjauhkannya, ya. Karena banyak sekali orang yang tetap beribadah namun justru malah bermaksiat juga jalan. Ya, karena dalam pelaksanaan ibadahnya tersebut tidak diresapi dalam hatinya, kemudian juga tidak diketahui makna-maknanya, tujuan di antara disyariatkan ibadah tersebut, ya. Makanya ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Karena memang di dalam melaksanakannya hanya sebatas rutinitas, tidak menganggap itu sebuah sarana untuk bisa lebih membuat seseorang takut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah orang-orang yang nantinya dalam melaksanakan ibadah Ramadan menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, ya. Terus apa tanda baiknya hati seseorang, ataukah kapan hati seseorang sudah dianggap sebagai orang yang punya hati yang baik, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam menjalankan ibadah Ramadan tersebut. Tentu ketika keimanan sudah bangun, ya, meningkat, ya, kemudian juga hati sudah mulai hidup, tentunya, ya, akan muncul tanda-tanda, ya, baiknya hati seseorang yang nampak, ya, pengaruhnya ataupun kelihatan pengaruhnya pada amalan seseorang, ya, ketika dia mengerjakannya. Akan nampak pada amalan-amalan yang dia kerjakan di dalam perbuatannya sehari-hari, ya. Itu mestinya ketika seseorang hatinya sudah baik, tentu akan memberikan dampak yang baik, ya, pada amalan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, ya. Karena amalan yang kita kerjakan itu merupakan buah daripada keimanan yang ada dalam hati kita. Karena tidak mungkin, ya, kebaikan amalan muncul kalau tidak punya keimanan, ya. Itu semestinya seperti itu. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang terkait dengan pentingnya seseorang untuk memperbaiki hati, karena itu yang akan memberikan dampak untuk bisa membangkitkan dalam mengamalkan sebuah kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salal jasadu kulluh." Ya. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia, tubuh seseorang ada segumpal daging. Ya, idza salahat salal jasadu kulluh. Jika daging tersebut baik, ya, maka tubuhnya akan baik, seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, jika dia rusak, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan rusak. Itulah yang dimaksudkan dengan hati. Jadi kalau seandainya hati itu baik, maka insya Allah, ya, anggota tubuhnya itu juga akan digerakkan untuk hal-hal yang baik. Namun jika hatinya rusak, maka tentu hati tersebut yang akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan sebuah kemaksiatan dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita bisa lihat bahwasanya orang yang memiliki hati yang baik, ya,
artinya dia tidak melakukan kesyirikan, dia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang selalu tidak melakukan kecuali atau berucap kecuali kebaikan, maka orang seperti ini dia akan gampang tergerak untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan sebagai bagian daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya ya, salah satu di antara bagian daripada orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mempunyai ketakwaan di dalam hatinya. Ya. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala la yasta'dinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun bil muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan menolak, ya. Itu tidak akan menolak ketika ada sebuah perintah berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka dan diri mereka. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian di antara tanda ya baiknya hati seorang adalah dia bersegera di dalam memenuhi panggilan ataupun menerima arahan dan nasihat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Ya. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Artinya orang-orang yang hanya menerima nasihat dan bersegera untuk menerima nasihat dan arahan adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berpikir, nanti aja kalau sudah besar, nanti aja kalau sudah ada teguran, ya. Tentu dengan pemikiran seperti itu adalah bukan kriteria orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman adalah orang-orang yang bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, jika ada sebuah perintah atau larangan ya yang disampaikan kepada orang beriman, maka dengarkanlah, karena hanya orang-orang berimanlah yang mampu mendengar, yang siap menerima arahan untuk melakukan sebuah perintah ataupun menjauhi segala larangan. Adapun orang-orang kafir, maka dia akan menutupi telinga-telinga mereka, bahkan akan mengingkar dengan hati-hati mereka. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim, maka jangan seperti orang-orang kafir atau munafik. Ya. Kemudian orang yang hatinya baik, ya, hatinya sudah menjadi baik adalah orang yang menganggap sebuah dunia adalah fata morgana, menganggap dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan hilang dan tujuan akhirnya bukan dunia akan tapi adalah akhirat, dan dia memandang bahwa akhirat adalah tujuan utama yang diinginkan, ya. Dan apa-apa yang terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tanda yang menunjukkan bahwasanya hatinya baik, baiknya hati seseorang. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza dakhala nurul qalba insyaraha wa fataha." Jika cahaya sudah masuk di dalam hatinya, maka dia akan terbuka, dia akan menerima berlapang dada apa yang diarahkan, yang dinasihatkan, baik itu hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ataukah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya, qalu ya Rasulullah wa ma alamatu dzalik? Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tandanya?" Ya, tandanya ketika seseorang dia adalah orang yang memiliki hati yang baik, ya, akan menjadi orang yang menerima, ya, terbuka. Beliau menjawab, "Al-inabatu ila daril khulud wa tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzul." Adalah tandanya orang yang mempunyai hati baik, dia akan bersegera untuk kembali mengharapkan sesuatu yang kekal, ya, yaitu akhirat yang Allah sudah siapkan untuk orang-orang beriman, dan menjauhi dari segala macam fata morgana, sesuatu yang membuat seseorang tertipu,
terpedaya dengan kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk membekali diri ya sebelum dia dicabut Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dinamakan dengan kematian. Dia akan menyiapkan sedini mungkin ya bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi sebuah alam ya, sebuah peristiwa kematian, sebuah menjalani dunia ini untuk bekal yang begitu banyak untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Itulah tanda-tanda seseorang sudah menjadi orang yang baik hatinya, pemikiran yang benar ya dalam berprinsip di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kemudian kalau seandainya kita sudah mengerti tanda-tanda ya baiknya hati seseorang yang merupakan tujuan di antara tujuan kita untuk meraihnya di dalam beribadah juga ya, karena baiknya hati seseorang ya yang merupakan kunci di antara baik dan tidaknya tubuh seseorang ya dilihat dari hatinya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengantarkan, bisa menggapai ya, supaya bisa menjadi hati yang baik ya. Tentu ada pertanyaan ya mungkin di antara kita, bagaimana cara supaya kita bisa sampai atau menjadi orang yang mempunyai hati yang baik ya. Tentunya ya cara untuk bisa menjadi orang yang memiliki hati yang baik ya itu paling tidak bisa terbagi menjadi dua. Sarana-sarana ataupun cara supaya kita menjadi orang yang punya hati yang baik ada dua. Yang pertama adalah bagian yang terkait dengan interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saran tersebut adalah ya menjadikan seseorang lebih baik hatinya ya, yaitu hal-hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pembagian kedua, sarana yang kedua yang menjadikan hati seorang baik adalah bagaimana dia memperbaiki diri hubungan yang terkait dengan sesama manusia. Dan itu yang terkait dengan kepribadian, akhlak dan lain sebagainya. Dan masing-masing darinya itu sangat penting di dalam merealisasikan menerapkan untuk mencapai hati yang baik. Tidak bisa kita pisahkan ya salah satu di antaranya. Dua-duanya harus diraih dan digapai supaya kita menjadi orang yang memiliki hati yang baik. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi bahwasanya ya di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita seseorang diperintahkan untuk mengikhlaskan di dalam beramal ya. Hatinya menjadikan hatinya itu tidak ada yang lebih baik kecuali orang-orang yang mengaitkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan beramal. Jadi ketika dia beramal maka dia dalam kondisi menyerahkan urusannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu harus beriringan bersamaan ketika dia ikhlas maka dia juga dalam keadaan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salah satu di antara kesalahan yang sangat besar adalah ketika seseorang hanya memperhatikan urusan hatinya saja tapi dia tidak beramal ya. Dia ikhlas saja tapi tidak beramal padahal amalan merupakan tuntunan ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mungkin dia hanya memperhatikan urusan hati tapi dia meninggalkan hal-hal yang terkait dengan urusan manusia. Ya, maka kategori seperti ini adalah orang yang punya iman yang kurang. Ya, imannya kurang padahal iman itu terdiri daripada
al-qaul wa amal. Ya, terdiri daripada amalan perkataan, ya seperti misalnya alhamdulillah, astagfirullah, itu adalah amalan di antara amalan yang terdiri daripada salah satu contoh di antara perkataan yang merupakan bagian daripada keimanan. Dan juga bagian daripada iman adalah al-amal. Amal itu terbagi menjadi dua, amalan hati, ya, seperti ikhlas, tawakal, rasa takut, rasa cinta, al-hub. Dan juga amalan perbuatan, sholat, ya, berjihad, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi orang yang hanya memperhatikan urusan hati saja dan meninggalkan hal-hal yang bermanfaat buat manusia, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat buat manusia, maka dia mempunyai iman yang kurang. Jadi iman yang sebenarnya adalah yang memadukan antara itu semuanya. Orang yang memperhatikan hatinya dan juga melakukan amalan-amalan perbuatan yang terkait buat dirinya ataupun orang lain, ya. Dan penulis mengatakan bahwasanya di antara buah daripada amalan kebaikan adalah meningkatkan keimanan seseorang dan menjadikan kuat pada pondasi hatinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih." Dan kepadanya lah perkataan akan naik dan amalan-amal soleh akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah athar menyebutkan jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak ya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi, dengan niat yang benar, malaikat akan melihat kepada amalannya. Kalau seandainya amalan tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan, ya, di antara ucapan tauhid tersebut, karena konsekuensi dari tauhid adalah meninggalkan kesyirikan dan menjauhi segala hal yang tidak dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka akan naik semuanya perkataannya dan amalannya tersebut. Kalau amalannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Tapi kalau seandainya tersebut berbeda dengan apa yang diucapkan, ya, perkataannya bilang A, namun perbuatannya justru bilang B, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat, ya. Kemudian juga sebaliknya, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang hanya memperhatikan amalan yang nampak oleh mata, ya, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, ya, namun tanpa dia menghadirkan dalam hatinya, tanpa dia mengaitkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka juga ini adalah perkara yang sangat bahaya. Karena dengan prinsip seperti itu akan muncul dalam hatinya adalah kesombongan, menganggap apa yang dia sudah usahakan, ya, itu adalah hasil jerih payahnya, hasil daripada perbuatannya, dan menganggap bahwasanya tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut adalah orang yang sombong, ya, padahal segala sesuatu ya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan diibaratkannya orang seperti itu adalah orang yang memperbaiki orang lain, ya, dengan melakukan kebaikan, namun justru dia mencelakakannya diri sendiri. Dan itulah yang diwaspadai, ya, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk kita tidak melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yu'allimun nasal khair," orang yang mengajarkan manusia dalam sebuah kebaikan, akan tapi dia melupakannya diri sendiri, ya, diibaratkan seperti lilin yang memberikan cahaya penerang kepada orang lain, namun dia membakar dirinya sendiri, ya. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Kemudian juga Al-Imam Ar-Rafi mengatakan salah satu di antara kesalahan yang sangat fatal adalah kamu mengatur kehidupan orang banyak, memberikan kebaikan untuk orang banyak dan sekitarnya, akan tapi kamu justru meninggalkan hati kamu dalam kekacauan, dalam kemaksiatan, di dalam kesalahan. Ya, inilah salah satu kesalahan yang sangat fatal. Ya, jadi seseorang ketika ingin menjadi orang yang baik adalah bukan sekadar ingin memberikan kebaikan buat orang lain, tapi juga dia harus juga memperbaiki hatinya. Semuanya jadi dua cara yang tidak bisa dipisahkan, yang harus selalu beriringan, ya.
supaya ikatannya kuat, supaya dia bisa sampai kepada sebuah tali buhul yang sangat sangat kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Orang yang menyerahkan urusannya dirinya kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain ataupun dirinya, maka dia sudah berpegang teguh dengan buah tali yang sangat kokoh. Sehingga kalau seandainya orang ingin menjadi mempunyai keimanan yang kuat, ya, buah tali yang kokoh, dia harus memadukan antara keduanya agar dia menjadi orang yang baik hatinya, menjadi orang yang memiliki hati yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah sarana-sarana untuk bisa mencapai masing-masing tujuan? Insya Allah akan dibahas pada episode berikutnya ataupun pada bagian yang keempat. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang-orang yang baik hatinya. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika hatinya baik maka anggota tubuh kita akan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa qanut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.